dapat mencederai dan atau membahayakan keselamatan hakim, majelis hakim, aparatur pengadilan, penuntut umum, penasihat hukum, satuan pengamanan pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, dan atau pendamping. Setiap orang yang keluar masuk ke ruang sidang pada saat sidang berlangsung diwajibkan memberi hormat kepada hakim, majelis hakim dengan menggunakan menganggukkan kepala dan atau mengangkat tangan. Mohon untuk diperhatikan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Masih dalam posisi berdiri. Sidang perkara pidana nomor 301 garis miring pidana biasa garis miring 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara pidana nomor 301 garing PP garing 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibuka nyatakan tanpa kaum. Terdakwa sehat? Sehat ya. Sesuai dengan penundaan persidangan yang lalu, hari ini pendapat dari penuntut umum atas perlawanan dari terdakwa dipersilakan. Oh ya sebentar, sebelum ini ya dilanjutkan, kemarin masih ada surat kuasa. Silakan. Iya. Aman. Oke, siap. Siap. Siap.
Semuanya tak. Silakan penuntut. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang menguji kami akan membacakan secara Dan dipersilakan. Terima kasih Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan atau jawaban jaksa penuntut umum atas nota perlawanan eksepsi tim advokat atau kuasa hukum terdakwa Dr. Tif Fauzia Tiasuma dalam perkara pidana nomor register perkara PDN garis datar 133 garis miring M.1.14 garis miring EO titik 2 garis miring 06 garis miring 2026. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim advokat kuasa hukum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan, bahwa ketertiban hukum dan tegaknya keadilan material tidak dapat disandra oleh formalisme hukum yang manipulatif, apalagi oleh lompatan logika yang sengaja dibangun untuk mengabulkan fakta pidana. Penuntutan perkara aku merupakan wujud nyata dari kewenangan absolut negara melalui asas dominus litis yang melekat pada penuntut umum guna merespon tindakan terdakwa yang secara sadar, berlanjut dan melawan hukum telah mencederai integritas data informasi publik, menyebarkan berita bohong serta memicu disrupsi sosial di ruang cyber. Bahwa setelah meneliti secara seksama dan mendalam nota perlawanan eksepsi yang diajukan oleh tim pembela Dr. Tifa tertanggal 9 Juli 2026, penuntut umum menemukan bahwa seluruh keberatan yang dibangun mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur, gugurnya hak menuntut akibat spesifik perkara, hingga klaim kabulnya surat dakwaan abskur liber hanyalah sebuah upaya defensif yang keliru dalam menafsirkan hukum positif. Tim advokat kuasa hukum terdakwa secara sengaja mengeneralisasikan seluruh konstruksi surat dakwaan sebagai delik aduan. Kuasa hukum maupun dari para jaksa Sebagai delik aduan murni, mengabaikan eksistensi delik biasa, official delik yang bersifat absolut dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, serta memaksakan materi pokok pembuktian perkara untuk dinilai prematur dalam ranah kebenaran formil. Bahwa surat dakwaan nomor register perkara PDN 133 garis miring M.1.14 garis miring
EO.2/06/2026 tertanggal 22 Juni 2026 yang disusun secara kombinasi subsidiaritas alternatif telah sepenuhnya memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diamanatkan dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta patuh pada koridor lectum temporis delicti perbuatan berlanjut forgeset handling. Oleh karena itu, demi menjaga marwah peradilan, kepastian hukum, serta penegakan hukum yang berkeadilan, penuntut umum mengajukan tanggapan untuk mematahkan satu persatu argumentasi keliru tim advokat atau kuasa hukum terdakwa, dan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif dan surat dakwaan penuntut umum adalah sah demi hukum untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian materi perkara. Majelis hakim yang kami muliakan, tim advokat kuasa hukum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan, penuntut umum sependapat dengan tim advokat kuasa hukum terdakwa bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 memberikan hak statuter kepada terdakwa atau advokatnya untuk mengajukan perlawanan atau keberatan. Namun penuntut umum mengingatkan bahwa hak mengajukan perlawanan bukanlah cek kosong untuk memasukkan segala jenis pembelaan material secara prematur. Lembaga perlawanan eksepsi menurut sifat dan hakikatnya dirancang secara limitatif hanya untuk menguji keabsahan formalitas luar dari sebuah dakwaan. Tim advokat kuasa hukum mendalilkan penegakan due process of law demi hak konstitusional terdakwa. Penuntut umum menegaskan bahwa due process of law juga mencakup hak negara untuk melakukan penuntutan yang adil dan berimbang. Keseimbangan tersebut akan terganggu jika fase eksepsi dipaksakan untuk memutus perkara sebelum dilakukannya pemeriksaan alat bukti. Bahwa penerapan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 oleh penasihat hukum terdakwa adalah sah secara formal, namun secara substansial dasar-dasar keberatan yang diajukan tidak ditopang oleh argumentasi hukum yang kokoh. Surat dakwaan penuntut umum JPU dan gue bilang nomor register perkara PDN 133 dan seterusnya adalah dokumen hukum yang sah, valid dan memenuhi seluruh persyaratan undang-undang untuk dijadikan kompas pemeriksaan perkara. Bahwa setelah membaca, meneliti dan menganalisa nota perlawanan eksepsi dari tim pembela terdakwa Dr. Tifa tertanggal 9 Juli 2026, melalui kesempatan ini kami selaku penuntut umum menyampaikan apresiasi atas nota perlawanan eksepsi yang diajukan oleh tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Membela hak terdakwa merupakan esensi dari due process of law. Namun setelah menelaah secara seksama seluruh dalil keberatan tersebut, kami menemukan adanya lompatan logika hukum, logika falasi, mencampur adukan antara syarat formal surat dakwaan dengan materi pokok perkara, kemudian serta penafsiran keliru terhadap rezim hukum pidana, transisional dan hukum cyber. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia. A. Tanggapan atas
atas kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara sah dan mengikat berdasarkan hukum positif. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma pada halaman 6-8 yang mendalilkan adanya kekacauan penentuan lokus delikti dan lompatan logika yang fatal karena surat dakwaan menguraikan lokasi fisik di Jakarta Pusat, mengutip dasar domisili saksi di Jakarta Selatan, namun melimpahkan perkara ke Jakarta Timur, bahwa tim advokat terdakwa mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara hukum dengan alasan lokus delikti berada di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan SK KMA cacat hukum karena hanya menyebutkan nama Dr. KRMT Roy Suryo Nugro Projo DKK, sehingga diklaim melanggar asas delegatus non potes delegare dan asas spesialisiti. Penuntut umum menyampaikan bantahan sebagai berikut: bahwa tim advokat terdakwa berpikir secara konvensional analog dengan mengunci bahwa karena peristiwa material atau talk show terjadi di MNC Conference Hall, News Tower, Menteng, Jakarta Pusat, maka kompetensi relatif mutlak hanya milik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal pidana modern, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik atau ITE, serta penyebaran konten digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penentuan lokus delikti tunduk pada perluasan doktrin hukum peradilan. A. Teori alat atau instrumen teori, tempat di mana alat cyber atau sistem elektronik itu digunakan untuk mengunggah atau mentransmisikan konten. B. Teori akibat, tempat di mana transmisi elektronik tersebut diakses, diunduh atau didownload dan menimbulkan akibat material berupa keonaran atau kerugian bagi korban atau publik. Pencantuman News Tower Jakarta Pusat dalam surat dakwaan kedua primer adalah bentuk kecermatan penuntut umum dalam memaparkan aktus reus fisik awal atau tempat produksi konten. Namun karena dampak digital dari unggahan terdakwa bersifat ubiquitas atau terjadi di mana saja di seluruh ruang digital secara simultan, maka yurisdiksi relatif tidak berhenti hanya di wilayah Jakarta Pusat. Bahwa tim advokat menuduh penuntut umum melakukan kesimpulan sepihak saat mengutip pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau pasal 84 ayat 2 mengenai kediaman sebagian besar saksi untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencantuman alur kompetensi tersebut bukanlah kekacauan, melainkan pemenuhan syarat formal kronologi yurisdiksi sebelum perkara ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa penuntut umum sengaja menguraikan elemen Jakarta Selatan dalam surat dakwaan untuk menegaskan prinsip efisiensi peradilan, yaitu membuktikan secara limitatif bahwa tempat tinggal terdakwa ditemukan dan kediaman sebagian besar saksi yang akan hadir memang lebih dekat dan relevan diakses dalam radius wilayah hukum DKI Jakarta, bukan di luar provinsi. Ini adalah prasyarat administratif yang wajib dilewati sebelum melanggar ketentuan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bahwa argumentasi tim advokat menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai doktrin koneksitas perkara, asas dominus litis dan perluasan kewenangan absolut Ketua Mahkamah Agung dalam ranah hukum acara pidana. Bahwa penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersandar penuh pada pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memberikan mandat mutlak kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengalihkan yurisdiksi relatif suatu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lainnya demi alasan keamanan, ketertiban umum atau efisiensi peradilan. Bahwa tim advokat terdakwa membangun argumentasi eksepsinya di atas sebuah premis tunggal yang keliru dan manipulatif dengan menyatakan bahwa SK KMA nomor 114-KMA/SK.HK2.2 cacat hukum karena hanya menyebutkan nama Dr. KRMT Roy Suryo Projo DKK tanpa menyebutkan nama terdakwa Dr. T. Fauzia Tiasuma secara spesifik. Penuntut umum meminta majelis hakim yang mulia untuk memeriksa secara langsung dokumen otentik SK KMA tersebut, di mana kebenaran material dan formal dari dokumen tersebut secara nyata mematahkan kebohongan eksepsi terdakwa.
Meskipun pada bagian judul atau kepala SKKMA menggunakan singkatan DKK demi penyederhanaan administrasi, namun pada bagian diktum memutuskan menetapkan pertama dan kedua Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara terang benderang tertulis dan legal mencantumkan pertama, menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Dengan ditemukannya fakta bahwa nama terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma tertulis secara eksplisit dalam amar penetapan SKKMA, maka seluruh argumentasi penasihat hukum mengenai ketidakjelasan subjek hukum gugur demi hukum. Bahwa asas delegatus non quotas delegare bermakna bahwa seorang delegator atau penerima wewenang tidak boleh melimpahkan kembali wewenang tersebut kepada pihak lain atau subdelegasi. Dalam kasus ini, Ketua Mahkamah Agung tidak mendelegasikan wewenangnya kepada siapapun. Ketua Mahkamah Agung menggunakan kewenangan atributif asli dari undang-undang untuk menunjuk langsung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian melaksanakan kewenangan yurisdiksi tersebut secara mandiri, bukan sebagai delegasi dari delegasi. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 Junto pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur secara rigid pemisahan antara sumber wewenang atribusi, delegasi dan mandat sebagaimana pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan atribusi diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Karena Ketua Mahkamah Agung memperoleh wewenang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung dari undang-undang, maka tindakan Ketua Mahkamah Agung adalah tindakan atributif. Doktrin delegatus non quotas delegare atau penerima delegasi tidak boleh mendelegasikan lagi demi hukum tidak dapat diterapkan karena Ketua Mahkamah Agung bertindak sebagai pemberi kuasa pertama berdasarkan mandat undang-undang, bukan sebagai pihak yang menerima delegasi kekuasaan. Bahwa asas spesialite atau spesialitas mensyaratkan bahwa suatu tindakan hukum atau keputusan administrasi harus merujuk pada objek dan urusan yang spesifik. SKKMA nomor 114 tahun 2026 telah memenuhi unsur ini secara sempurna karena secara limitatif menyebutkan nomor klaster perkara, peristiwa hukum penyebaran materi elektronik yang dimaksud, serta mengunci subjek hukum utamanya. Penyebutan DKK mempertegas spesifikasi bahwa seluruh orang yang terlibat dalam berkas perkara berlanjut atau berkaitan tersebut ditarik ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan syarat syahnya sebuah keputusan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu wajib memenuhi syarat kewenangan, syarat prosedur, syarat substansi. Syarat substansi terpenuhi apabila objek keputusan tersebut sudah jelas, pasti dan dapat ditentukan. Asas spesialistik ini menghendaki agar setiap ketetapan tata usaha negara memiliki spesifikasi urusan yang jelas dan tidak mengambang. SKKMA AKO telah memenuhi asas ini secara paripurna karena keputusan tersebut secara limitatif mengunci surat permohonan dari 3 instansi dalam kurung Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjelaskan klaster perkara cyber yang dimaksud dan menyebutkan nama kedua terdakwa secara lengkap. Tidak ada ruang ambiguitas sedikit pun yang dapat merugikan hak pembelaan terdakwa. Dengan demikian, dalil nota perlawanan dari tim advokat terdakwa mengenai kompetensi relatif adalah argumen yang lahir dari ketidakcermatan membaca dokumen negara, cacat logika, dan mengada-ada. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 tahun 2026 adalah sah dan berlaku mengikat bagi terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara hukum berwenang mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Keberatan terdakwa harus ditolak seluruhnya. B. Tanggapan atas dakwaan tidak dapat diterima karena pencabutan pengaduan SP3 terlapor lain atau hak menuntut negara tidak gugur atas asas Odenberg Van Plah
tidak dapat diaplikasikan pada delik biasa. Menanggapi nota perlawanan atau eksepsi tim advokat terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma pada bab 3 halaman 8-11 yang mendalilkan bahwa hak menuntut negara telah gugur demi hukum akibat adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan terhadap terlapor lain, yaitu saksi Egy Sujana dan saksi Damai Hari Lubis, berdasarkan asas penerbangan Eid van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan X pasal 79 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025, junto pasal 24 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023, penuntut umum menyampaikan tanggapan untuk menolak seluruh dalil tersebut dengan dasar hukum sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa tim advokat atau kuasa hukum terdakwa membangun silogisme keliru dengan menyatakan bahwa karena kasus ini bermula dari satu laporan polisi yang sama atau satu kesatuan aduan oleh saksi IR Haji Joko Widodo, maka berdasarkan asas ondel barhe van Klah atau sifat tidak terbagi-baginya pengaduan X pasal 24 Undang-Undang 1 tahun 2023, pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana, saksi Damai Hari Lubis otomatis menggugur hak menuntut terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma. Akan dilanjutkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan majelis, bahwa argumentasi ini mengandung cacat konseptual yang fatal karena mencoba menggeneralisasi seluruh isi surat dakwaan sebagai delik aduan absolut. Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menggunakan struktur surat dakwaan kombinasi, yaitu sebagai berikut: A. Delik biasa pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang tidak dapat digugurkan oleh pencabutan laporan oleh pihak manapun. Sifat hukum atas pencabutan aduan tidak berdampak dan negara tetap wajib melakukan penuntutan demi ketertiban umum. B. Delik aduan pasal 433 dan pasal 434 KUHP nasional yang dapat digugurkan jika pencabutan memenuhi syarat subjektif objektif penuh. Gugur bagi pasal aduan spesifik jika ada penyelesaian restoratif yang sah. Bahwa karakteristik delik biasa, yaitu dakwaan pertama, ketiga, dan keempat yang diajukan oleh penuntut umum memuat klausul pelanggaran pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pasal-pasal tersebut adalah delik biasa yang menempatkan negara melalui penuntut umum sebagai representasi kepentingan publik untuk melanjutkan penuntutan tanpa bergantung pada kehendak pelapor. Bahwa asas ondel barhe hanya berlaku untuk delik aduan absolut, sifat tidak dapat dibagi-baginya pengaduan hanya bekerja pada ranah delik aduan murni. Bahwa tindakan siber yang dilakukan kepada terdakwa didasarkan pada 5 unggahan spesifik dari akun media sosial milik terdakwa sendiri. Meskipun kasus ini bermula dari satu nomor laporan polisi yang sama untuk 8 orang terlapor, secara teknis digital tindakan pengunggahan atau uploading konten oleh terdakwa adalah perbuatan material yang berdiri sendiri atau mandiri dan menghasilkan footprint digital yang terpisah dari 23 unggahan milik terdakwa KRMT Roy Suryo Noto Budi Projo dalam perkara lain, saksi Egy Sujana, saksi Rismon Sianipan atau saksi Damai Hari Lubis. Bahwa pencabutan laporan terhadap saksi Egy Sujana DKK dalam mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual dan tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum dari tindakan siber yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Tifauzia Tiasuma. Bahwa tim advokat terdakwa mencoba menggiring opini bahwa ini adalah sengketa kehormatan pribadi atau delik aduan, padahal pasal-pasal utama yang didakwakan memiliki objek hukum yang jauh berbeda, yaitu delik aduan melindungi kehormatan atau nama baik individu, kemudian pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi integritas sistem, data digital, dan kepastian otentisitas dokumen di ruang publik atau data and system integrity. Kemudian, pasal keonaran melindungi keterlibatan masyarakat atau public order. Karena terdakwa didakwa memanipulasi data elektronik dan menyebarkan konten yang berdampak luas pada ketertiban publik, perbuatan tersebut sudah bergeser dari sekedar menyerang nama baik pribadi menjadi kejahatan terhadap publik. Oleh karena itu, perdamaian antara pelapor dengan terlapor lain tidak bisa menghapus tindak pidana publik yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Bahwa tim
tim advokat terdakwa perlu mencermati lebih lanjut pasal 79 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang secara eksplisit berbunyi, pencabutan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Kata pelaku di sini bermakna kata ganti orang yang bersifat tunggal dan spesifik mengacu pada subjek hukum yang melakukan upaya pemulihan. Keadilan restoratif bukanlah peranata hukum untuk membuktikan suatu laporan polisi secara kolektif, melainkan insentif hukum yang diberikan secara individual atas itikat baik subjek hukum tertentu. Karena terdakwa Tim Fauziah Tiasuma tidak pernah melakukan perdamaian dan memenuhi kesepakatan pemulihan dengan korban, maka terdakwa tidak berhak menuntut persamaan perlakuan hukum atas SP3 milik orang lain. Bahwa tim advokat menuduh penuntut umum melakukan rekayasa kualifikasi dan melanggar batas objek laporan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 176K/2021. Argumen ini tidak berdasar hukum karena jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 176K/2021 berlaku untuk perkara yang murni bersumber dari delik aduan pencemaran nama baik konvensional yang kemudian dipaksakan menjadi delik biasa tanpa adanya perbuatan material siber yang baru. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/12 Romawi/2024 menguji batasan frasa orang lain pada pasal 27A Undang-Undang ITE atau penghinaan. Sementara itu terdakwa dijerat dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau manipulasi data elektronik seolah-olah otentik. Rasio desideri dari pasal 35 bukanlah melindungi nama baik, melainkan melindungi integritas data publik dan keamanan cyber atau data and system integrity. Ketika ijazah publik seorang pejabat negara dimanipulasi di ruang cyber, perbuatan tersebut secara otomatis bergeser dari sengketa privat menjadi delik cyber murni yang bersifat publik. Bahwa perkara yang sama harus diputus sama apabila subjek hukumnya berada dalam posisi dan tindakan prosedur yang sama. Saksi Egy Sujana DKK berada dalam status perkara dihentikan karena mereka menggunakan hak proseduralnya untuk berdamai lewat restoratif justice. Terdakwa Tim Fauziah Tiasuma secara sadar menolak atau tidak menempuh jalur tersebut, menyamakan perlakuan hukum antara subjek yang kooperatif atau berdamai dengan subjek hukum yang tidak berdamai justru merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, argumentasi tim advokat terdakwa mengenai gugurnya hak menuntut akibat pencabutan laporan pihak lain adalah argumentasi yang cacat doktrin, keliru menafsirkan aturan hukum transisional, dan tidak berdasar hukum. Pencabutan aduan pada delik aduan absolut tidak dapat mematikan penuntutan atas delik biasa, yaitu pasal 32, 35 Undang-Undang ITE dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang melekat pada surat dakwaan. Dengan demikian, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh keberatan tim advokat terdakwa pada bab 3 ini dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum tetap sah, kuat, serta dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mohon izin dilanjutkan rekan saya, Majelis. Izin melanjutkan yang mulia. Tanggapan atas legalitas dan validitas temporal surat dakwaan tidak kabur, non obscur legal dan patuh pada lex temporis delicti. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa pada bab 4 dan bab 5 yang mendalilkan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena kabur dan tidak jelas dengan alasan pelanggaran asas legalitas, kekaburan tempus delicti serta ketidakjelasan anatomi cyber terkait tempus delicti. Penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa tim advokat terdakwa mendalilkan terjadi pelanggaran absolut terhadap asas legalitas non-retroaktif pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena tempus delicti berada pada kurun waktu Maret hingga Mei 2025. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 baru efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Argumentasi tim advokat tersebut keliru secara teoritis dan dogmatis karena gagal memahami sifat dari delik berlanjut dan delik permanen digital. Bahwa penuntut umum memasukkan klausul perbuatan berlanjut yakni pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 karena konten yang digital diunggah oleh terdakwa pada rentan bulan Maret dan Mei sampai dengan Mei 2025 tetap dibiarkan hidup, dapat diakses, mentransmisi keonaran dan dipertahankan aksesibilitasnya oleh terdakwa hingga melewati batas waktu 2 Januari 2026 saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif. Dalam delik cyber, tempus delicti tidak berhenti saat tombol upload ditekan, melainkan terus berlangsung selama transmisi data tersebut sengaja dipelihara dan diakses oleh publik.
bahwa penyusunan dakwaan secara alternatif subsidiaritas yang menyertakan KUHP lama, Undang-Undang Informasi dan ITE serta dan KUHP baru adalah langkah cermat penuntut umum untuk mengantisipasi transisi pemberlakuan hukum, bukan suatu bentuk obskur libel. Bahwa penentuan aturan mana yang lebih meringankan adalah wilayah material pembuktian pada saat hakim memutus perkara, bukan formalitas eksepsi yang dapat membatalkan dakwaan di awal persidangan. Menanggapi nota perlawanan tim advokat terdakwa pada halaman 17-20 mengenai tuduhan pencampuran perbuatan pihak ketiga, mencampur adukan dua rezim hukum pidana material serta cacat hukum akibat rekayasa prosedural dan ketiadaan audit digital forensik. Penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa argumentasi tim advokat terdakwa menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai konstruksi delik materi cyber dan tata cara pemaparan jalinan konteks perkara. Masuknya 23 unggahan pihak ketiga bukan bentuk pelanggaran asas pertanggungjawaban pidana secara individual, melainkan bagian dari penyusunan anatomi kasus guna menggambarkan jalinan kerjasama, niat jahat yang simultan, atau minimal sebagai kontekstual evidence untuk membuktikan unsur mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Bahwa perbuatan materi memang dimulai pada rentang bulan Maret sampai dengan Mei 2025. Namun konten digital yang diunggah oleh terdakwa sengaja dibiarkan tetap hidup, tetap dapat diakses, mentransmisikan narasi hoax dan dampak keonarannya terus diproduksi secara meluas melewati batas transmisi waktu 2 Januari 2026. Saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku efektif. Dalam ruang cyber, delik tidak selesai saat tombol upload ditekan, melainkan terus berlangsung sepanjang aksesibilitas data tersebut dipelihara oleh pemilik akun. Oleh karena itu, penerapan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 adalah sah. Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka diaplikasikan aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif subsidiaritas justru untuk memberikan ruang bagi majelis hakim guna menguji dan menyaring secara rigid aturan mana yang paling tepat dan meringankan bagi terdakwa pada saat putusan akhir dijatuhkan, bukan di tahap putusan selang. Bahwa ketiadaan uraian rinci mengenai hasil audit digital forensik, source code atau mendata-data dalam narasi surat dakwaan bukanlah cacat formil. Surat dakwaan sebagaimana pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mensyaratkan perumusan unsur delik dan fakta perbuatan. Audit forensik, digital footprint, dan error level analysis atau ELA adalah bukti yang tepatnya untuk diuji di fase pembuktian pokok perkara di persidangan, bukan di pertentangan tahap eksepsi. Untuk isi pasal tidak kami bacakan karena sudah tercantum dalam tanggapan. Bahwa uraian dakwaan nomor rek perkara PDM 133 sekian sebagaimana didalilkan tim advokat pada bagian 4, 45 dan 46 telah memenuhi prasyarat cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025. Seluruh keberatan terdakwa telah melompat jauh memasuki materi pembuktian pokok perkara yang tidak berdasar hukum untuk diperiksa pada tahap putusan selang. Dengan demikian, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak seluruh nota perlawanan tim advokat terdakwa pada klausul-klausul tersebut dan memerintahkan persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi pokok perkara secara runut mengikuti alur hukum transisional cyber yang sah. Selanjutnya dilakukan putusan saya. Mohon izin dilanjutkan, majelis hakim. D. Tanggapan atas dalil error in objecto dan ketiadaan legal standing atau tafsir keliru atas karakteristik hukum cyber. Menanggapi nota perlawanan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Dr. Tifauziah Tiasuma pada halaman 21-23 yang mendalilkan adanya error in objecto dan ketiadaan legal standing pelapor atau saksi Insinyur Haji Joko Widodo dalam penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik atau ITE dengan argumen bahwa pemilik sah data elektronik tersebut adalah saksi Dian Sandi. Penuntut umum menyampaikan tanggapan berdasarkan doktrin hukum cyber serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa eksepsi tim advokat terdakwa terjebak dalam penalaran sempit yang menyamakan hak kepemilikan formal sebuah akun dengan hak perlindungan data substantif. Di dalam bab 11 tentang ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1
11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, pembatasan suatu pasal menjadi delik aduan hanya diatur secara limitatif dan eksplisit untuk pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena pasal 32 dan pasal 35 tidak memuat klausul hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan, maka secara otomatis demi hukum kedua pasal tersebut berstatus sebagai delik biasa. Bahwa unsur milik orang lain atau milik publik dalam pasal 32 dan manipulasi data dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak membatasi korban hanya pada pemilik server atau pembuat pertama dokumen. Ketika sebuah informasi atau dokumen elektronik yang memuat identitas spesifik seseorang dimanipulasi, diubah, atau ditransmisikan secara melawan hukum sehingga merugikan hak konstitusional orang yang tercantum di dalamnya, maka orang tersebut adalah korban langsung yang sah. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan teknologi transaksi elektronik melindungi integritas informasi elektronik dari tindakan melawan hukum, baik milik orang lain ataupun milik publik. Dalam konteks ijazah, dokumen tersebut mengandung data pribadi yang bersifat melekat pada subjek data, yaitu saksi Insinyur Haji Joko Widodo. Ditinjau dari pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah subjek data pribadi, yaitu orang perseorangan yang padanya melekat data pribadi termasuk riwayat pendidikan atau ijazah. Bahwa saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah pihak yang mengalami kerugian material dan imaterial secara langsung akibat dimanipulasinya informasi atau dokumen elektronik yang menyangkut identitas dirinya. Oleh karena itu, saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah korban yang sah. Bahwa dalil bahwa data milik saksi Diarsati sehingga saksi Insinyur Haji Joko Widodo tidak memiliki kedudukan hukum adalah argumen prematur. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi informasi elektronik milik orang lain atau publik. Siapapun yang hak, kewenangan, atau kepentingan yang dirugikan akibat manipulasi data yang disasarkan kepadanya berhak menjadi pelapor, terutama dalam delik biasa di mana negara atau penyidik berhak bertindak proaktif. Bahwa oleh karena pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan delik biasa, dengan demikian legal standing laporan tidak bersifat limitatif restriktif. Laporan dari pihak manapun, terlebih dari pihak yang namanya dicatut dan dirugikan secara langsung, adalah sah demi hukum untuk menggerakkan hukum acara pidana. Bahwa tuduhan error in objecto dan ketiadaan legal standing adalah argumen yang sangat dangkal secara doktriner. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi data yang menyangkut hak individu dan kepentingan publik, sehingga subjek hukum yang dirugikan secara langsung memiliki hak konstitusional penuh sebagai korban. Terlebih, sifat pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai delik biasa menegaskan bahwa hak menuntut negara tetap tegak terlepas dari ada atau tidaknya pelapor. Akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. WE, tanggapan mengenai forensik digital, Undang-Undang Pers, Imunitas Sanksi dan Prosedur Referensi atau seluruhnya adalah materi pokok perkara yang wajib ditolak dalam putusan selah. Menanggapi nota pembelaan terdakwa pada halaman 23 sampai dengan 33 yang mendalilkan bahwa surat dakwaan tidak sah karena bertentangan dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik, mengabaikan imunitas saksi serta mengandung cacat formil pada prosedur laboratorium forensik, penuntut umum menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Tanggapan yuridis penuntut umum bahwa terdakwa tidak memiliki legalitas sebagai identitas pers yang terdaftar dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, akun media sosial pribadi atau tayangan broadcast langsung independen tanpa badan hukum pers dan tanpa proses redaksional yang mengikat pada kode etik jurnalistis
adalah masuk dalam kualifikasi platform transmisi elektronik biasa yang tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi, bukan lex spesialis Undang-Undang Pers. Bahwa pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Berdasarkan peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers, badan hukum yang dimaksud secara limitatif harus berbentuk persaudaraan terbatas atau PT, yayasan atau koperasi yang khusus menyelenggarakan usaha pers. Akun media sosial pribadi atau Instagram, TikTok, YouTube, atau podcast perorangan tidak memenuhi syarat konstitusi sebagai badan hukum pers. Selanjutnya, pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengatur dan menetapkan bahwa pers dan perusahaan pers wajib melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang mengikatkan diri pada kode etik jurnalistik dan tunduk pada pengawasan Dewan Pers. Bahwa sebagaimana perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dengan Polri nomor 03/DP/PKS/11/2022 dan nomor NK/34/11/2022 tanggal 10 November 2022 junto nota kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung nomor 01-DP/MUU/11/2023 dan nomor KEP 048-A-JA-02-2023 tanggal 9 Februari 2023 secara limitatif mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme Undang-Undang Pers mengatur kerjasama perlindungan hukum menyelesaikan sengketa lewat mekanisme Undang-Undang Pers hanya berlaku untuk karya jurnalistik yang diproduksi oleh wartawan profesional dan diterbitkan oleh media yang terverifikasi di Dewan Pers. Konten cyber yang diunggah di akun pribadi yang dilaporkan oleh masyarakat langsung ditarik ke ranah pidana umum atau cyber. Bahwa terdakwa bertindak dengan itikat baik sebagai saksi prostitusi atau apakah unggahan yang memenuhi kualifikasi kode pers murni yang lolos sensor redaksional merupakan wilayah pembuktian unsur melawan hukum. Hal ini membutuhkan pemeriksaan saksi-saksi serta bukti material lainnya. Bahwa tim advokat terdakwa yang menyatakan hasil lapor batal demi hukum karena melanggar Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tidak serta-merta memastikan dokter extraordinary perlu yang mensyaratkan pelanggaran hak konstitusional. Kualitas perolehan bukti tersebut adalah materi pokok perkara yang wajib diuji pada tahap pembuktian, bukan dalam eksepsi ini. Sah atau tidaknya prosedur penyitaan dan uji laboratorium forensik atau sebuah dokumen digital adalah murni materi pra-peradilan atau materi pembuktian di muka persidangan. Eksepsi sesuai ruang lingkupnya hanya menilai apakah surat dakwaan sah, cermat, jelas, dan pengadilan berwenang mengadili, bukan menilai legalitas perolehan alat bukti. Jika penasihat hukum merasa alat bukti diperoleh secara ilegal, panggung untuk membukakannya adalah pada saat pembuktian akuo, bukan melalui eksepsi. Bahwa tim advokat terdakwa secara keliru membersihkan pasal 28F Undang-Undang 1945 sebagai hak yang tidak dapat dibatasi. Di dalam tata negara Indonesia, kebebasan berekspresi dibatasi secara ketat oleh pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 demi menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketitipan umum. Kebebasan berpendapat tidak pernah memberikan legalitas bagi siapapun untuk melakukan manipulasi dokumen elektronik dan menyampaikan berita bohong yang memicu keonaran secara berkelanjutan. Bahwa tim advokat terdakwa keliru memakai forum sengketa undang-undang keterbukaan informasi publik jika masyarakat atau terdakwa merasa hak informasi atau ijazah tersebut dihambat oleh badan hukum dan izin. Badan publik dalam hal ini adalah Universitas Gadjah Mada dan KPU. Hukum telah menyediakan mekanismenya, yaitu melalui sengketa informasi di Komisi Informasi berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bukan dengan cara melakukan penghakiman sepihak dan manipulasi data di media sosial. Bahwa kekebalan hukum pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya melekat pada keterangan yang diberikan secara resmi di dalam forum prosedusia dengan itikat baik. Dakwaan penuntut umum menyasar 28 unggahan
media sosial di mana terdakwa mempublikasikan hak klaim transmisi data dan opini sebelum atau di luar kapasitasnya saat diperiksa secara BAP. Publikasi media sosial pribadi tidak memiliki imunitas hukum. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituduh secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Berdasarkan tentuan tersebut di atas, aktivitas menyebarkan opini, klaim dan hasil analisis mandiri di platform media sosial pribadi bukanlah bentuk kesaksian atau laporan komparatif yang dimaksud oleh undang-undang. Platform digital pribadi adalah ranah publik cyber murni, bukan forum khusus usia. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa agen elektronik atau pengguna media sosial bertindak sebagai subjek hukum perorangan cyber yang memegang tanggung jawab hukum atas setiap dokumen elektronik yang ia buat dapat diakses oleh publik. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana junto pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ruang lingkup keberatan eksepsi dibatasi secara relatif hanya pada A. Pengadilan tidak berwenang, B. Dakwaan tidak dapat diterima, C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa jurisprudensi tentang Mahkamah Agung RI keberatannya mengatakan bahwa terdakwa punya hak imunitas alat bukti tidak sah atau perbuatan yang didakwa bukan tidak pidana melainkan ranah hukum lain adalah keberatan yang sudah masuk ke dalam penilaian pembuktian materi perkara. Keberatan tersebut tidak boleh diputus dalam putusan selah, melainkan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dalam sidang pembuktian. Bahwa sah atau tidaknya barang bukti terpenuhi atau tidaknya syarat formal Perkap Nomor 10 Tahun 2009 serta benar atau tidaknya tangkapan layar sebagai alat bukti elektronik hanya dapat dinilai setelah penuntut umum mengajukan ahli digital forensik di persidangan untuk diuji melalui mekanisme cross examination. Bahwa seluruh argumen tim advokat terdakwa pada bab 5 dan 6 mengenai ketidakpasahan penuntut pada dokumen pembelaan materi yang dipaksakan untuk masuk ke pintu eksepsi. Surat dakwaan penuntut umum tetap sah, kokoh dan murni ditegakkan demi ketertiban umum serta kedaulatan data digital publik, bukan untuk kepentingan non hukum. Dengan demikian, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia untuk menolak seluruh keberatan tim advokat terdakwa pada klausul surat dakwaan tidak sah karena bukan untuk kepentingan penegakan hukum untuk seluruhnya dan memerintahkan agar sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Mohon izin dilanjutkan. Bagian 2 kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim advokat dan juga terdakwa yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Berdasarkan seluruh analisis yuridis, doktrin hukum cyber dan delialisasi peraturan perundang-undangan transisional yang telah kami uraikan secara lengkap di atas, penuntut umum mendeduksi beberapa konklusi hukum yang bersifat absolut untuk mematahkan nota perlawanan dari terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma, yaitu: pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif, di mana eksistensi surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114/KMA/SK.HK2.2/6 Romawi /2026 yang bersandarkan pada mandat atributif pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025. Junto pasal 85 KUHP lama adalah sah dan mengikat, di mana frasa dan kawan-kawan atau DKK di dalamnya secara faktual neksus merangkum terdakwa sebagai bagian dari kesatuan klister-klister peristiwa. Dalil pelanggaran asas specialite dan delegatus non potest delegare merupakan sesat pikir konseptual karena Mahkamah Agung menggunakan kewenangan asli undang-undang demi efisiensi peradilan. 2. Mengenai hak menuntut negara yang tidak gugur. Pencabutan laporan terhadap terlapor lain yaitu saksi Egy Sujana dan kawan-kawan melalui mekanisme restoratif justice bersifat subjektif individual berdasarkan pasal 79 ayat 4
UU Nomor 20 Tahun 2025. Surat dakwaan penuntut umum yang menggunakan struktur kombinasi yang didominasi oleh delik biasa, yaitu pasal 32 dan pasal 35 UU ITE serta pasal 126 UU Nomor 1 Tahun 2023, sehingga asas ondel barheit faklak demi hukum lumpuh dan tidak dapat diaplikasikan. 3. Surat dakwaan sah, cermat, jelas, lengkap, dan tidak obskur libel. Surat dakwaan telah memenuhi standarisasi rumusan pasal 75 ayat 2 huruf B UU Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru, junto pasal 143 ayat 2 KUHP lama. Penerapan pasal 126 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 adalah konstitusional berdasarkan doktrin continuous digital crime, mengingat terdakwa secara sadar memelihara aksesibilitas konten manipulatif tersebut melintasi batas transisi berlakunya KUHP nasional, yaitu 2 Januari 2026. 4. Legal standing pelapor valid dan bebas dari error in objecto. Saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah data subjek atau korban langsung yang hak konstitusional dan data pribadinya melekat secara inheren pada objek ijazah yang dimanipulasi oleh terdakwa. Karena yang dilanggar adalah pasal 32 dan pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya yang memiliki karakter delik biasa, maka legal standing pelapor bersifat non-restriktif demi melindungi integritas data publik atau data integrity. 5. Eksepsi terdakwa salah kamar atau prematur. Seluruh dalil perlawanan mengenai hak imunitas saksi pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014, kebebasan pers UU Nomor 40 Tahun 1999, penolakan bukti tangkapan layar hingga cacat prosedur lapor berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 atau exclusionary rule dalam pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025 secara nyata telah melompat jauh memasuki materi pokok perkara berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/1995 junto pasal 206 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2025. Keberatan tersebut tidak boleh diputus dalam putusan sela, melainkan wajib ditolak dan diperiksa bersama-sama pada sidang pembuktian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Izin dilanjutkan oleh Majelis Hakim yang memuliakan, tim advokat kuasa hukum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Berdasar kesimpulan yuridis yang telah didapatkan di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku untuk berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak seluruh perlawanan eksepsi dari terdakwa dan tim advokat kuasa hukum terdakwa Dr. Tifausia Yasuma untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mutlak secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana nomor 301-PIT-2006-PN-JKT-tim atas nama terdakwa Dr. Tifausia Yasuma. 3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 133-EUH-2/06/2026 tertanggal 22 Juni 2026 adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat formal dan material undang-undang sebagai dasar pemeriksaan perkara. 4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Tifausia Yasuma dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi pokok perkara dengan melakukan pembuktian di persidangan. Demikian tanggapan atau jawaban jaksa penuntut umum ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis 16 Juli 2026. Tim jaksa penuntut umum selesai. Itu nggak boleh. Mohon izin yang ada beberapa yang kami red point halaman 10 dan halaman 11. Estacionamos. Lagi nggak bisa berkas.
Ya, terdakwa ya, kita sudah mendengarkan pendapat dari penuntut umum atas perlawanan yang diajukan oleh advokat saudara. Jadi nanti majelis akan mengambil putusan gitu ya. Sebelumnya absen karena advokat ini kan banyak ya Pak ya. Kemarin sudah kami periksa, tadi sudah dicek kembali. Ternyata ada beberapa yang belum menyerahkan fotokopi kartu advokat dan BAS atas nama Dr. M. Taufik, kemudian Pak Wirawan Adnan, M. Fahri, dan Andika. Mungkin kalau sudah membawa bisa diserahkan sekarang Pak. Pak Dr. M. Taufik, ada mungkin fotokopinya? Fotokopinya saja, kartu advokat dan BAS. Wirawan Adnan. Aslinya mungkin sudah ditunjukkan nanti kan fotokopi. Kalau aslinya sudah, jadi kami untuk minta kopinya untuk dokumen di berkas fotokopinya. Karena aslinya kan sudah tadi Pak Taufik tadi juga sudah. Mungkin ada Pak sekarang membawa. Ya, kartu advokat dengan berita acara, fotokopi kartu advokat. Aslinya sudah diperlihatkan Pak, tapi fotokopinya belum ada. Karena kemarin seperti Pak Andika juga kan gitu ya. Kalau sekarang belum membawa, nanti bisa disusulkan gitu ya. Jadi Pak Dr. M. Taufik, Wirawan Adnan, M. Fahri, dan Andika. Gitu ya Pak ya? Ya. Yang mulia. Oh iya. Yang mulia, kami mau sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum terima BAP ahli. Di dalam resumnya ada 26. Tapi kami belum terima. Seharusnya kami terima itu BAP. Termasuk ahli forensik, digital forensik. Karena itu yang paling penting buat kami. Itu ya Pak ya? Mohon di itu ya, penuntut umum ada beberapa BAP ya yang diminta oleh tim advokat. Nanti silahkan dikoordinasi langsung apa yang diberikan gitu ya untuk kepentingan terdakwa seluruh. Nanti untuk waktunya silahkan koordinasi gitu ya Pak ya. Itu ya penuntut umum ya. Izin majelis hakim, dalam kesempatan ini mungkin kami sampaikan juga bahwa untuk ahli nanti kami akan susulkan, kami sampaikan karena kami sedang akan memilah ahli siapa saja yang akan kita hadirkan di persidangan. Jadi nanti sebelum persidangan dimulai kami akan sampaikan itu mana yang akan kita hadirkan di persidangan. Terima kasih. Yang mulia, keberatan yang mulia atas sikap dari saudara penuntut umum yang mulia. Kalau kita perhatikan, saya mau ajukan pertanyaan dulu saja sebelum kita lanjutkan. Daftar barang bukti itu dari kepolisian itu diserahkan pada JPU ada 55.
saya mau minta tolong melalui majelis hakim tanyakan kepada saudara CPO, 55 ini sudah fix atau masih akan ada tambahan? Satu. Yang kedua, daftar saksi. Daftar saksi ini yang kami terima daftarnya ada 94 orang. Kami mohon juga ditanyakan, apa masih ada lagi setelah ini ya yang belum diserahkan kepada kami daftarnya. Yang ketiga adalah ahli. Kami minta kalau memang sudah disiapkan dari penyidik, serahkan seluruh daftar ahli itu kepada kami. Soal nanti pengajuannya beberapa orang semuanya itu urusan belakangan, teknis silahkan saudara penuntut umum. Tetapi tidak menyerahkan kepada kami itu satu bentuk yang mencederai hak dari saudara terdakwa. Mohon perhatikan yang mulia dan mohon ditanyakan yang mulia. Saya tanyakan. Terima kasih. Siap ya. Begini ya, penuntut umum dan tim advokat untuk nanti kalaupun misalnya perkara itu dilanjutkan ada opening statement nanti untuk mengutarakan pembuktian yang akan disampaikan, tetapi sesuai dengan yang tadi yang diminta oleh tim advokat itu ya, kan bagian dari berkas gitu ya, minta bagian dari berkas. Nanti kalau penuntut umum akan mengajukan saksi atau ahli yang mana dibilang, nanti silakan diutarakan seperti juga nanti dari terdakwa diutarakan ketika sampai kalau acara sampai ke pembuktian, sebelum pembuktian ada opening statement-nya gitu. Ya. Tapi untuk yang diminta silakan. Ya, kalau berita acara itu wajib diberikan. Ya, makanya bagian dari berkas yang kedua, kami sudah diberi summary dan itu ada daftarnya. Apa haknya dibatasi harus memilah-milah? Itu pertanyaan. Itu yang sebentar menurut saya. Yang kedua, kami juga memberikan beberapa barang bukti. Kami lihat di daftar bukti itu barang bukti kami tidak ada. Itu. Jadi inilah yang menyebabkan kita bertanya berkali-kali. Memang kemarin itu kalau memang barang bukti yang sifatnya barang bukti dalam daftar, kami bukan minta barang buktinya ya, daftar dari barang bukti. Ya, silakan diberikan daftar barang bukti dengan BAP tadi ya Pak ya. Kami ada barang ahli dengan ahli yang ahlinya BAP ahli. BAP ahli dan barang bukti barang bukti dari kami yang kami. Karena saya sendiri yang menyerahkan pada waktu itu ke penyidik. Mohon izin, mohon diberikan saja daftar barang bukti dengan BAP ahli yang diminta, gitu ya, karena bagian dari berkas. Kemarin kan yang saksi sudah diberikan, gitu ya, koordinasi untuk waktu pemberiannya, gitu ya. Mohon izin majelis hakim, mohon izin untuk diberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan karena dari penasihat hukum kan sudah berbicara, tentunya kita juga harus memberikan tanggapan supaya majelis hakim nanti memberikan keputusan secara bijaksana. Majelis ini kan bukan majelis hakim. Biar menyampaikan dulu dari penuntut umum ya Pak ya. Silakan. Ya, sesuai dengan pasal 153 kami ingin membacakan bahwa penyidik penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa atau advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penandatangan berita acara pemeriksaan. Hanya berita acara pemeriksaan majelis hakim. Dan tentunya kemarin sudah kami sampaikan juga bahwa untuk barang bukti kami berpedoman pada penetapan dari majelis hakim terkait dengan penetapan hari sidang. Bahwa di situ disebutkan bahwa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti. Dan tentunya itu nanti pada saat waktunya di persidangan, pada saat pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, atau pada saat pengajuan barang bukti. Jadi kalau barang bukti itu adalah milik kami, advokat. Istilahnya kalau kita mau berperang, itu kita punya senjata masing-masing. Jangan advokat meminta senjata kita untuk melawan kita. Itu tidak realistis. Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih. Saya lanjutkan.
kami tidak meminta barang bukti, daftar dari barang bukti. Mungkin salah dengar, apa saya yang salah bicara? Ini fakta ya. Kami minta daftar, kalau memang tidak diberikan, kenapa sebagian daftarnya diberikan? Bahkan yang kami tanya, bukti dari kami itu nggak ada. Karena kami ada korespondensi dengan Mabes, apa itu kami sampaikan. Saya itu. Kalau tidak ada tanggapan, saya ada satu hal lagi, Majelis. Selama terdakwa ini kan wajib lapor di kejaksaan. Yang mana kan kewenangan sekarang kan kewenangan pengadilannya. Apakah masih perlu wajib lapor di kejaksaan? Karena kooperatif kan artinya kan wajib lapor. Karena padahal ini sudah tidak berwenang lagi untuk wajib lapor. Iya. Jadi nanti untuk terdakwa ketika ada panggilan sidang kan ada penetapan ya. Kalau ketika kami menunda sidang nanti hadir kan seperti itu. Iya, tapi berarti tidak perlu lagi wajib lapor kan? Iya, itu ya. Iya. Nah, tapi nanti ada mekanismenya. Kalau misalnya tidak hadir baru ada mekanisme lain kan seperti itu. Kita akan menggunakan itu, gitu ya. Bukan jadi maksudnya perlu. Iya Pak, panggilan sidang kalau hadir ya sudah kan hadir di persidangan. Jadi tidak perlu lagi di kejaksaan. Betul. Terima kasih. Itu ya. Itu ya. Jadi ini ya penuntut umum yang diminta beliau ini kan daftar, ya, bukan barang bukti saudara, tapi daftar. Kalau memang barang bukti nanti akan diperlihatkan di persidangan, gitu ya. BAP yang saudara sampaikan di pasal 153 itu untuk BAP terdakwa, tetapi BAP kan ada beberapa macam, ya. Dan ini minta BAP saksi. Nanti kan saksi juga kalau memang berlanjut kan didengar juga. Jadi silakan diberikan koordinasi waktu untuk pemberiannya, gitu ya. Mohon izin majelis, Karena bagian dari berkas, ya. Mohon izin menyampaikan sebelumnya majelis, apabila sudah kita perdebatkan dari persidangan sebelumnya sudah kita sepakati kalau yang diberikan hanya salinan berita acara pemeriksaan majelis, mohon izin. Terkait dengan daftar barang bukti adalah bukan dari kelengkapan dari salinan berita acara pemeriksaan majelis. Dan apabila terdapat pertanyaan dari advokat terdakwa yang menyatakan kenapa barang bukti dari mereka tidak dicantumkan dalam daftar barang bukti kami, nanti silakan dari terdakwa akan mengajukan barang bukti pada tahap pembuktian majelis. Itu Saya adalah agak bingung juga. Kami tidak minta barang bukti. Iya. Kami minta Dari di pasal 75 sudah ya. Jadi dari berkas silakan diberikan. Mohon izin majelis, kami merasa sepertinya pengertian yang kami sampaikan sudah harusnya dimengerti oleh advokat terdakwa, jadi agar supaya tidak diperpanjang lagi majelis, mohon izin. Daftar barang bukti tidak termasuk dalam salinan berita acara pemeriksaan. Terima kasih majelis. Majelis, ini hak kami majelis. Hak terdakwa. Lalu saya terdakwa di ABK. Saya bertanya ada apa? Satu, BAP saya tidak 30 tahun lebih majelis. Itu namanya berita acara ahli diberikan. Berita acara ya. Karena di resume itu ada 26, bahkan ada 4 orang ahli digital forensik. Itu. Oleh sebab itu kami minta ditetapkan kapan akan diserahkan pada kami. Ini berita acara pemeriksaan kan bukan hanya berita acara pemeriksaan yang terdakwa, tetapi ada saksi dan yang lainnya, ada termasuk ahli juga, gitu. Jadi BAP pemeriksaan tidak hanya BAP terdakwa. Mohon izin menanggapi majelis terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan ahli memang sudah kami serahkan, namun apabila memang belum lengkap, kami akan setelah ini berkoordinasi dengan advokat terdakwa terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan majelis. Mohon izin. Majelis, yang kami terima dari jaksa masih ada di mobil. Bisa nggak bisa mencarikan 26 berita? Izin majelis, saya rasa kami tadi sudah cukup menyampaikan kalau kami akan berkoordinasi dengan advokat terkait pemberian. Jadi ini sudah bersedia. Tidak perlu diperpanjang majelis. Kalau tidak bersedia apa maksudnya? Ini sudah bersedia akan berkoordinasi untuk memberikan kekurangannya, gitu kan? Ya, dari penuntut umum bersedia Pak akan berkoordinasi untuk memberikan kekurangannya yang tidak sama. Ya, nanti berkoordinasi ya Pak ya waktunya di luar persidangan untuk waktunya, gitu ya. Ya, jadi untuk persidangan selanjutnya majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengambil putusan atas perlawanan terdakwa ya. Sidang akan ditunda hari Kamis tanggal 20